langsung menuju ke Stadion Maguwoharjo. Kick off babak kedua baru saja dimulai. Peluit sudah ditiupkan oleh wasit Subandi. Menandakan babak kedua telah dimulai. Sementara tuan rumah PSS Sleman tertinggal atas tamunya kesebelasan Persitara Jakarta Utara 1-0. Satu pekerjaan cukup berat nampaknya juga akan dilakoni oleh anak-anak Elang Jawa ini untuk mengejar defisit 1 gol atas Laskar Sipitung. Kembali membangun serangan anak-anak Persitara kali ini. John Tapor rajin menjemput bola. Umpan 1-2 memainkan tempo yang cukup baik kali ini. Bationo tadi panjang maksudnya pada Kurniawan. Dwi Adi atau dijuluki si Badut, penjaga gawang yang dulunya mempunyai memang badan cukup gempal, cukup gemuk. Teman-temannya menjuluki si Badut. Fajar, salah seorang pemain yang cukup sedang on fire nampaknya dalam pertandingan kali ini. Lemparan ke dalam dilakukan oleh anak-anak Persitara kali ini. Mulai berani memainkan tempo. Marzuki yang tadi masuk menggantikan Dedi Sutrisno. Satu pelanggaran tadi coba berkelit cukup baik tadi. George melakukan pelanggaran tadi. Atau Oyedepo George. Masukkan tendangan bebas. Ya, Riko, kita tadi bagaimana di babak pertama tadi istirahat. Rudi Kelces mengatakan bahwa jangan mengikuti irama lawan. Kita memang ada indikasi dari babak pertama tadi PSS bermain sangat-sangat lambat dan mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh Persitara sehingga mereka tidak dapat melakukan serangan-serangan yang begitu sporadis karena irama permainan mereka justru malah diatur dengan tempo permainan dari Persitara. Dan kita bagaimana di awal babak kedua ini sama masih apa yang dilakukan oleh Sleman dan mereka tidak begitu keluar untuk melakukan tekanan-tekanan dan iramanya temponya masih sedang-sedang saja dan seperti di babak pertama tadi. Tendangan bebas. Tapor, baik sekali keras. Hampir saja. Luar biasa Riko, kita lihat bagaimana jarak yang sangat jauh dan kita lihat bagaimana Tapor melakukan shooting yang sangat keras. Kita lihat. Tendangan melengkung tipis saja, V. Ya. Tendangan cukup jauh. Hampir saja menambah keunggulan tim tamu. Hanya melambungkan bola tadi dari anak-anak Sleman. Satu pelanggaran nampaknya tadi. Ya, satu gerakan kaki dari Yaso tadi pada saat merebut bola sangat berbahaya dan kita bagaimana dia ya sedikit mengganggu. Ya, kakinya tertinggal dan mengenai perut daripada Fajar. Pelanggaran ringan menurut saya. Pergantian pemain nampaknya juga tengah dipersiapkan oleh Haryanto Prasetyo tadi atau Tommy. Haryanto adik daripada Indrianto. Satu serangan kali ini terlalu panjang tadi umpan. Tidak ada Kurniawan di sana tadi. Cukup jauh Kurniawan membantu pertahanan. Kembali anak-anak Sleman membangun serangan. Lebarkan melalui tadi Jorge atau George. Kembali merangsek dari Yoga dari sektor kanan. Umpan tarik tadi. Satu pelanggaran tadi. Kembali Yaso dan Yaso. Cukup mempunyai arti yang cukup vital tentu dalam pertandingan kali ini. Yaso. Ya, Yaso tidak hanya melakukan penyerangan, dia juga melakukan pertahanan cukup baik. Kita bagaimana kaki Yaso sedikit mengganggu gerak lah daripada Andre Yoga di sebelah kiri pertahanan daripada Persitara. Tendangan bebas. Soleimani tadi. Satu peluang meningkatkan ritme serangan nampaknya. Tuan rumah Sleman. Soleimani langsung kotak penalti. Satu peluang terlepas. Hampir saja. Madiono tidak lengket tangkapannya tadi. Kembali Sleman berhasil curi tadi bolanya. Yaso nampaknya. Cepat sekali Riko kita bagaimana Yaso. Iya. Langsung mengutik. Baik, terlepas. Tidak offside. Sana peluang.
Apa yang terjadi? Bationo gagal menambah koleksi golnya. Iya, saya lebih melihat ke arah positif daripada yang dilakukan daripada Yaso. Gerakan yang sangat cepat dan dia melakukan dribble sangat cepat. Dan kita di sini bagaimana Bationo begitu bernafsu untuk melakukan shooting dan tidak melihat sebenarnya masih ada Kurniawan pada posisi yang sangat enak, sangat bagus untuk mencetak gol. Namun inilah indikasi bahwa Bationo begitu egois untuk mencetak gol sendiri, Riko. Iya, tidak melihat pemunculan sang kapten Kurniawan. Iya. Atau mungkin besok mesti SMS dulu, Bu. Dengan SMS mungkin Kurniawan mengetahui. Satu pelanggaran tadi cukup keras nampaknya. Dilakukan oleh salah seorang pemain Sleman terhadap Itimi Dixon. Ya, tackling sangat keras oleh Anderson da Silva. Kita ya bagaimana kaki begitu tinggi dan mengenai lutut atau menghalau gerakan lari daripada Itimi Dixon. Dan kita lihat bagaimana Itimi Dixon terjatuh. Apakah memang indikasi salah jatuh sehingga tangan daripada Itimi Dixon sedikit mengalami gangguan. Belum layakkah diganjar kartu kuning, V? Ya, sejauh ini kita melihat bagaimana sebenarnya Subandi lebih melihat arah kepada mungkin pelanggaran tidak begitu berbahaya sehingga Subandi sah saja mengambil keputusan bahwa ini tidak pantas untuk diganjar kartu kuning, Riko. Tendangan bebas tadi, tendangan langsung oleh Deddy Mulyadi. Sedikit berbau spekulasi. Ingin mencoba tendangan seperti John Tapor tadi, Bung. Cukup jauh. Coba kembali merangkai serangan anak-anak. Baik sekali umpan. Chop, Bung. Dari pemain-pemain gelandang atau pemain tengah dari Sleman. Kembali Tapor. Baik sekali Tapor. Bationo. Coba mencari tempat Bationo. Benar saja Bung Anderson tadi mendapat kartu kuning. Satu peluang. Ah, sayang sekali. Iya, Riko, kita bagaimana sebenarnya kerjasama dari pemain Persitara lebih baik daripada yang dilakukan oleh pemain-pemain daripada PSS Sleman. Mereka berani melakukan passing dari kaki ke kaki sehingga apa yang dilakukan cukup baik. Tommy Haryanto atau lengkapnya Haryanto Prasetyo merupakan adik dari Indrianto Nugroho. Ya, suatu pergantian yang sebenarnya sangat-sangat saya pertanyakan, Riko, bagaimana Fajar bisa diganti oleh seorang pemain yang mempunyai justru karakter bertahan ya, Tommy. Dan kita lihat bagaimana di sini keputusan daripada Rudy Kelces dengan menarik Listianto Fajar, berarti dia akan menaruh di depan yaitu Niani berduet bersama Rahel Tua Salamoni. Pergantian di menit-menit atau masih dibilang awal babak kedua. Satu peluang dari komunikasi kurang baik nampaknya, Bung. Pemain belakang. Hampir saja Niani melakukan heading yang sangat baik. Kita lihat bagaimana Dedi maupun juga Ngadiono sebegitu saling berharap bahwa bola akan dipotong, namun kita lihat di situ berdiri Niani yang begitu baik sebenarnya, namun kembali Niani tidak bisa fokus untuk mengambil bola. Satu tekanan kali ini, laser itu melalui Kurniawan, kurus. Salah umpan tadi pada John Tapor maksudnya mampu diintersep atau dibaca. Hariman Siregar tadi, Rahel berhasil mencuri lini tengah, coba dikuasai oleh anak-anak Elang Jawa. Kali ini dari kaki ke kaki. Coba merangsek ke depan. Andre Yoga. Baik sekali Yoga. Andre Yoga. Gagal. Terlalu rapat. Itimi Dixon. Ya, terlalu rapat memang barisan pertahanan Persitara Jakarta Utara. Kita melihat kesulitan yang ditemui, yang didapatkan oleh anak-anak Sleman dalam usia pertandingan 10 menit dari babak kedua ini. Sulit buat mereka untuk menembus tembok pertahanan anak-anak Persitara yang sangat-sangat disiplin dalam membentengi lini pertahanan mereka. Kembali. Sulemani. Coba dari kaki ke kaki. Ringsek dari sektor kanan. Bukan satu pelanggaran. Ya, suatu tackle yang sangat bersih yang dilakukan oleh Marzuki. Kita lihat bagaimana bisa menghentikan gerak daripada Andre Yoga yang di menit-menit awal babak kedua ini begitu cepat merangsek sampai di kotak penalti daripada Persitara, Riko. Satu peluang dari sepak pojok kali ini, anak-anak Sleman akan diambil oleh Yoga. Langsung kotak penalti. Kurang baik antisipasinya, masih anak-anak Sleman. Coba kuasai, kembali, lakukan, baik sekali. Ngadiono, cukup tenang sejauh ini. Dan ini merupakan pemain-pemain cadangan dari kesebelasan tuan rumah PSS Sleman. Masih tertinggal sebagai tuan rumah
Dan saya pikir diperlukan memang variasi atau sedikit variasi serta juga kesabaran dalam mencoba membongkar barisan belakang Persitara. Dan anak-anak Sleman dengan dukungan penonton yang luar biasa bagusnya di Stadion Maguwo Harjo ini, saya pikir bisa melakukannya sepanjang mereka penuh dengan kesabaran untuk bisa membongkar lini belakang Persitara Jakarta Utara. Hampir saja tadi satu pelanggaran. Oh, baik sekali Kurniawan tadi kasih umpan satu terobosan. Shoot tembak! Iya Riko, bagaimana kita lihat lagi-lagi pemain daripada Persitara punya peluang yang sangat baik untuk mencetak gol. Namun kembali keegoisan lah yang tidak membuat mereka mampu mencetak gol. Kita lihat bagaimana gerakan bagus dari Itimi Dixon melakukan shooting dari sudut sempit, dan kita lihat bagaimana sebenarnya ada dua pemain yang datang dari belakang. Ya, kita lihat di sini cukup baik sebenarnya peluang yang dapat pemain yang lain, namun kembali dia merusak untuk melakukan shooting sendiri, Riko. Ya, sebetulnya siapapun berhak untuk menjadi seorang egois di sini. Tetapi dalam situasi seperti ini ketika ada posisi yang sangat bebas dari seorang John Takpor atau juga Jermain Bationo. Kalau saja Itimi sedikit lebih sabar. Oh, peluang saya pikir. Offside, Bung. Ya, Offside. gerakan dari Rahel begitu cepat, terlalu cepat sehingga dia diganjar offside. Namun kita lihat bagaimana sebenarnya ini satu indikasi yang bagus yang dilakukan oleh Rudy Kelces menaruh Rahel yang punya kecepatan sebagai striker menggantikan Fajar. Kita lihat bagaimana. Ya, terlalu cepat Rahel berada di depan. Jauh, Bung. Ya. Mencolok sekali. Dan saya pikir ini adalah bagian dari sebuah variasi yang seperti yang saya ungkap tadi itu. Bagaimana mereka harus lebih variatif, harus lebih improve dalam membongkar barisan belakang Persitara Jakarta Utara. Satu pelanggaran nampaknya tadi. Kembali Anderson da Silva. Hati-hati, sudah satu kartu kuning Anderson tadi terhadap Itimi Dixon. Ya, kelihatan kaki daripada Anderson mengenai perut daripada Itimi. Memang tidak ada unsur sengaja, Riko, karena kita memang bola tadi berada di depan wajah atau di depan badan daripada Itimi pada saat Anderson. Ya, di sini kita lihat. Ya, memang mengenai. Cukup keras, Bung. Pemain naturalisasi keluarga negaraan Singapura asal Nigeria. Ya, kita tahu Itimi Dixon adalah salah satu pilar dari skuad timnas negeri Pulau Singapura. Dia dinaturalisasi dari Nigeria. Dan sekarang juga menjadi salah satu tulang punggung untuk skuad Persitara Jakarta Utara. Yang notabene juga disupport oleh The North Jack, kelompok supporter yang berada di balik layar Persitara Jakarta Utara. Harus mendapatkan perawatan nampaknya di luar lapangan. Itimi Dixon dapat tendangan cukup keras tadi. John Tapol. Oi! Cukup berbahaya tadi. Ya, satu tackle memang cukup keras dari Rahel. Kita dari mana Rahel melakukan tackling dari belakang. Namun kita lihat memang wasit masih hanya memberikan pelanggaran saja dan tidak menghukum Rahel dengan kartu kuning. Ya, sebuah guntingan yang saya pikir membahayakan pergerakan dari John Takpor. Tendangan bebas. Dedi Mulyadi. Baik sekali tadi. Mampu dihalau oleh barisan pertahanan dari Sleman. Kembali. Kali ini tekanan dilakukan oleh anak-anak Elang Jawa. Coba melebar. Masuk dalam kotak penalti. Satu peluang. Tendangan cukup lemah. Belum mampu menjebol, Bung. Ya, satu proses yang sangat baik yang dilakukan oleh pemain daripada PSS. Ya, kita bagaimana umpan dari Soleimani memberikan kepada Niani, dan Niani kembali memberikan back pass kepada Tommy Haryanto. Sebenarnya cukup baik, namun sayang sekali shooting begitu pelan dan tidak menyusahkan Ngadiono. Sebenarnya kita mengetahui bahwa Tommy mempunyai shooting yang sangat keras. Satu peluang tadi nampaknya tidak dapat dimaksimalkan oleh Tommy. Saya pikir kehadiran Tommy Haryanto memang sedikit lebih mewarnai lini kedua PSS Sleman. Dan mereka sudah sedikit lebih variatif dalam melakukan sebuah setup serangan. Kita lihat beberapa kali terancam barisan belakang Persitara Jakarta Utara. Kembali anak-anak Sleman coba membangun serangan melalui Oyedepo. Mendapat penjagaan cukup ketat tampaknya. Tidak mudah bagi anak-anak Sleman untuk menembus
Barisan pertahanan Persitara masih mengurung setengah lapangan. Kurniawan cukup bersemangat memberi contoh kepada teman-temannya untuk terus ngotot dalam pertandingan kali ini. Baik sekali. Satu pelanggaran, mengangkat kaki terlalu tinggi. Suatu keuntungan. Ebenje tadi. Ya, kita lihat pergerakan tayangan. daripada Rael Rico kita bagaimana sedikit agak menyulitkan Ebenje ya. Rael sudah melakukan atau ingin merebut bola dengan kepalanya, namun Ebenje mengangkat kaki terlalu tinggi. Ya. Mungkin untuk ukuran Ebenje tidak terlalu tinggi, Bung. Karena Rahel juga pemain yang cukup kecil, mungil, Bung. Ya, tapi paling tidak pergerakan Rael buat saya adalah seperti belut liar, Ya, Bung. sangat merepotkan. Dia menari-nari di dalam dan di luar kotak penalti Persitara Jakarta Utara. Hanya beberapa meter dari luar kotak penalti, Tommy Arianto yang akan mengeksekusi nampaknya. Tidak langsung, tidak cukup pede nampaknya Tommy, Bung, untuk melakukan tembakan langsung ke arah gawang. Iya, sebenarnya memang Tommy ingin melakukan crossing kepada rekan-rekan yang berdiri di depan. Namun kita lihat bagaimana pergerakan dari pemain Persitara untuk menarik offside sangat baik. Sehingga kita lihat bagaimana 4 bahkan 5 pemain daripada Sleman terperangkap offside, Rico. Dan bahkan kalau kita melakukan sedikit sorot sentral untuk penampilan atau untuk seorang Tommy Arianto, barangkali ini juga salah satu dampak negatif dari seringnya Tommy di bangku cadangkan oleh Rudy William Kelces. Sehingga kepercayaan diri pemain jebolan PSSI Barretti ini sedikit menurun, Bung. Betul. Baik sekali. Hanya menghasilkan tendangan gawang tadi Itimi Dixon. Harus dikepung 2 orang pemain termasuk Anderson da Silva. Dwi Adi, kapten dari Sleman pada pertandingan kali ini. Dipercaya oleh Kelces untuk memimpin rekan-rekannya. Kembali masih tertinggal di menit ke-62 kali ini. Tuan rumah John Tapol, baik sekali. Oh, lincah sekali. John Tapol, banyak pilihan pemain di sana, 3 di sana. Tinggal menusuk, 1 peluang. Tidak offside, baik Jaso. Baik sekali. Gol kembali. Tim tamu 2-0. Tim tamu Dwi Adi tidak mampu menghalau sepakan atau tendangan ke arah gawang ya. The no check kita lihat. VV ada komentar atau bukan Rimen? Ya, saya melihat ini adalah gol yang benar-benar di set up, didesain, direncanakan dengan matang. Dan semua ini berawal dari inspirasi John Takpor yang bergerak dengan aksi individu yang sangat stylish buat saya. Dan bola yang disodorkan pada Kurniawan yang juga dengan cerdas memberikan satu bola tarik untuk Yaso dan Yaso memberikan umpan silang. Ada Bationo di situ. Mudah sekali buat Bationo menceploskan bola dengan satu sontekan yang pelan saya pikir. Sebuah gol yang benar-benar berangkat dari sebuah desain yang sempurna saya pikir. Ya, kita mendengar di babak pertama tadi pada saat istirahat bagaimana Abdul Rahman Gurning meminta tolong kepada pemainnya harus mengarahkan bola kepada John Takpor untuk mendesain serangan daripada Persitara. Dan terbukti di babak kedua ini kembali John Takpor memberikan inspirasi yang begitu bagus dan memberikan umpan kepada Kurniawan. Dan dengan ketidakegoisan Kurniawan, dia juga pintar memberikan umpan kepada Yaso. Dan kita lihat kembali, kita lihat bagaimana pemain yang satu yang tadi mencetak gol di babak pertama, dia kembali Bationo mampu berdiri bebas dan gol tercipta. Dan semua ini juga gambaran bahwa sebuah semangat kolektivitas adalah suatu harga penting untuk sebuah tim dengan menepiskan sikap-sikap ego meski dalam situasi yang sangat menguntungkan sekalipun. Serangan kembali dibangun oleh anak-anak Persitara, nampaknya belum puas untuk keunggulan 2-0 kali ini. 1 peluang. Tertinggal 2-0. Ya, dan tidak ada alasan memang buat Persitara untuk mengendorkan serangan, untuk lebih memilih mendelay serangan, untuk lebih memilih Kurniawan gol! Kembali 3-0 menekuk sejauh ini anak-anak Laskar Cibitung. Si Kurus dengan memberikan assist tadi sudah memberikan satu umpan-umpan matang kepada teman-temannya. Kali ini si Kurus menghakimi
penjaga gawang Dwi Adi dengan gol yang ketiga. Ya, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bung Hardiman karena memang tidak perlu untuk Persitara mengendorkan serangan karena memang mereka mempunyai celah yang begitu banyak dan kita lihat bagaimana kembali Kurniawan pada posisi yang sangat baik untuk melakukan syuting dan kita lihat syuting sangat keras dan gol tercipta Riko sangat baik. Dan gol ini buat saya adalah satu medium penjelasan dari seorang Kurniawan bahwa si Kurus belum habis. Kita melihat bagaimana dalam ruang tembak yang tidak begitu bagus, memaksimalkan suatu umpan yang bagus tadi. Kurus, satu sentuhan, melepaskan tendangan keras, akuratif, bersarang di sektor kanan gawang Dwi Adi. Sebuah penjelasan yang sempurna buat saya. Ya, bagaimana kita lihat bagaimana ekspresi Kita lihat bagaimana. Ya, gol balasan Riko. Oh, Ya, satu gol juga. Cukup menarik Bung babak kedua ini. Iya. Ya, Tommy. Sangat menarik, kita tidak melihat Bung, kita akan lihat tayangan ulangannya. hanya dalam hitungan nyaris 1 menit, Baik sekali, Lang Jawa juga tidak akan tinggal diam. Rianto Tommy Prasetyo menepiskan ketinggalan Sleman menjadi 1-3. Oh, saya pikir ini juga gol yang indah. Ya, ini satu ciri khas Bung Liman. Iya. Kita melihat bagaimana Tommy yang selama dibidani oleh skuad PSSI Bareti dikenal memiliki cannonball. Ya. Seolah sebagai titisan dari seorang Bima Sakti. Kita melihat gol yang jauh dari luar kotak penalti tadi. Permainan semakin terbuka, Bung. 3-1. Semakin menarik permainan terbuka kedua tim. Ya, Setelah tadi Tommy, pemain yang baru dimasukkan di babak kedua, Bung. Merasa satu peluang. Melambung tinggi. Satu peluang yang sempit nampaknya, Bung. Dan teknik cara mengambil. Ya, 66 menit sudah. ya. Pertandingan babak kedua, PSS Sleman melawan Persitara 1-3. Tim tamu unggul saat ini. 66 menit. Tercipta 4 gol. Sebuah aksi yang demonstratif saya pikir. Yang dimunculkan oleh dua tim yang sebetulnya bercokol di papan tengah. Keluar tadi Kurniawan. Memang belum habis, Bung. Ya, Umpan-umpan matangnya juga eksekusinya dia. dan ini adalah gol yang ke-11 buat Kurus. Ya, Dan secara keseluruhan saya juga melihat bagaimana penampilan anak-anak Persitara Jakarta Utara. Ini adalah sebuah dampak yang manis dari bagaimana atensifnya perhatian manajemen Persitara ketika mereka dalam 2 bulan terakhir didera oleh kesulitan finansial. dalam artian kata mungkin Anda ingin mengatakan lunasnya gaji mereka, Bung. Dengan bonus, Bung. Iya. Menambah motivasi lain tentunya, Bung. Ya, Riko, kita tadi bagaimana ada indikasi bahwa Kelces ingin mengganti kiper daripada PSS Sleman. Kita bagaimana Gali Sudaryono sudah dipersiapkan dan apakah ini ada indikasi bahwa kesalahan dari gol tadi adalah diperbuat atau dilakukan oleh Dwi Dwi Adi. Ya, satu umpan, satu peluang. Ya, sudut sangat sempit, Bung. Kembali Kurniawan pun. Oh, Bationo nampaknya. Benar saja, V, yang Anda katakan. Pergantian pemain di kubu Sleman. Dwi Badut Adi, yang dulu rekan-rekannya menjuluki demikian karena postur tubuhnya cukup gemuk. Dwi Adi ditarik keluar oleh Kelces, digantikan oleh Gali Sudaryono. Ya, kita bagaimana di sini pemain muda, pemain masa depan juga Indonesia yang juga pernah merasakan bermain di tim nasional usia 23. Gali Sudaryono diberikan kesempatan untuk mengganti posisi daripada sang kapten. Kita lihat bagaimana apakah Gali mampu menunjukkan permainan terbaiknya. Kembali Lang Jawa merangsek dari sektor kanan. Lini tengah coba dikuasai oleh anak-anak Sleman. Solimane tadi gagal. Dedi Mulyadi merangsek dari sektor kanan. Dedi terlalu jauh. Dedi Hoirul Anam memutuskan alur serangan anak-anak Persitara tadi. Kembali coba kuasai Tommy. Luar tadi bola nampaknya, atau pelanggaran dilakukan oleh Yaso. Cukup badak juga, Bung, Yaso ini, Bung. Iya. Membantu serangan, tiba-tiba ke belakang membantu pertahanan. Pergantian pemain juga dilakukan oleh pasukan dari Persitara. Yaso. Iya. Baru saja dibelain badak, Riko. Ternyata Yaso Ya. memang sedikit
bermasalah dengan staminanya. Mungkin karena diforsir habis sejak kick off tadi. Dan keputusan Gurning untuk memasukkan Iwan adalah untuk lebih menebalkan konsentrasi mereka dalam mempertahankan keunggulan sementara 3-1 ini. Satu hasil yang sejauh ini cukup memuaskan tentunya bagi Laskar Si Bitung. Ya, Di kandang lawan. Koordinasi kurang baik tadi. Satu peluang. Hampir saja. Seperti tidak ada koordinasi antara Ngadiono dengan pemain belakang, Bu. ya. Satu peluang lagi. Kembali tercipta. Ada Yoga di sana. Pendek saja Yoga. Solimani tadi. Satu, ya, teknik menendang cukup baik tadi. Ngadiono kali ini memetik si kulit bundar di udara. 70 menit sudah. Pertandingan babak kedua. Sementara unggul tentunya 3-1. Tim tamu. Dan saya pikir durasi sisa 20 menit ke depan menjadi durasi yang sangat penting buat kubu kedua tim. Sleman apakah bisa menepiskan dan bahkan membalikkan keadaan dengan sisa waktu 20 menit? Ataukah Persitara bisa mempertahankan keunggulannya? Saya pikir persoalan konsentrasi, konsistensi menjadi pertanyaan penting untuk kubu kedua tim. Rahel tadi. Dengan semangat tempur yang tinggi, Bu. Bukan satu pelanggaran nampaknya tadi. Subandi atau wasit melihat bukan satu hal yang perlu dihentikan. Dengan tendangan bebas. Kembali. Tempo yang sedang-sedang aja. Kalau Anda melihat tempo seperti ini, Bu. Ini tempo yang dikendaki oleh tim tamu kah? Ya, saya melihat di sini bahwa apabila memang PSS tetap bermain seperti ini, Riko, ini sangat menguntungkan untuk tim tamu karena mereka tidak begitu bersusah untuk melakukan pertahanan. Kita bagaimana mereka tidak dalam kondisi yang lebih cepat memainkan bola dan lebih mengarah langsung ke daerah pertahanan atau daerah kotak penalti daripada Persitara, dan kita lihat bagaimana mereka bermain seperti mereka berada di posisi yang menang, Riko. Melalui sektor sebelah kiri kali ini, anak-anak Sleman melakukan tekanan. Langsung bola maksudnya ke kotak penalti tadi. Dari kaki-kaki, mereka coba lebih sabar kali ini. Dengan tempo yang pelan seperti ini. Anderson da Silva. Kurniawan di Julianto coba mengganggu tadi. Mampu direbut. Kembali. Mudah saja dipatahkan. Hanya menyisakan Kurniawan, Dwi Julianto. Di lini depan. Sesekali melakukan serangan balik. Laskar Si Bitung. Rahel tadi, kalah berduel tadi namanya. Masih Rahel. Coba melebar. Ada satu peluang di sana. Masih tinggi. Iya, sebenarnya satu kesempatan yang sangat baik. Kita lihat bagaimana Rahel memberikan bola yang sangat baik kepada pemain back kiri daripada PSS Sleman. Namun syuting yang begitu tinggi tidak bisa mencetak gol di babak kedua ini untuk memperkecil ketinggalan. Tidak ada gangguan. Semestinya bisa dikontrol atau ditahan lebih dulu, Ve. Ya, betul sekali. Bagaimana sebenarnya posisi juga cukup bagus, Riko. Bagaimana Agus melakukan syuting sekali, namun memang arahnya atau akurasinya kurang tepat sehingga bola tidak dapat mencetak gol, Riko. Perlahan-lahan coba menata serangan kembali. Rahel yang dipatok di depan, Bu. Kembali Tommy tadi. Oyedepo Jorge atau Oyedepo George. Tidak cermat. Yoga atau Andre Yoga. Dan kita pun melihat bagaimana anak-anak Persitara cukup elegan dalam mempertahankan keunggulan sementara 3-1 ini. Mereka buat saya bermain seolah-olah dengan konsep piramida, mengepung setiap pemain Sleman yang menguasai bola dengan 2-3-4 pemain di sini. Ya, kita bagaimana pergantian Rahel dengan Busari. Di sini kita lihat adanya indikasi bahwa Kelces mengharapkan striker yang lebih mempunyai postur tinggi dan bisa berduel di udara melawan pertahanan daripada Persitara, dan ini adalah indikasi juga kita lihat Rahel pun sudah mulai kehabisan bensin sehingga Kelces memerlukan tenaga baru. Baik sekali tekanan kembali. Bationo, kurang cermat. Kurniawan Kuro sudah menunggu di sana. Bahkan kalau sedikit lebih cerdik, Abdul Rahman Gurning, salah satu dari Bationo atau juga Kurus bisa ditarik keluar dengan mempertajam serangan dengan menyuntikkan darah segar mereka, gendut Doni Kristiawan yang berada dalam barisan pemain cadangan Persitara Jakarta Utara. Coba memanfaatkan lebar lapangan.
Terlalu lebar justru Bung yang terjadi. Namun sebenarnya apapun indikasi yang dilakukan oleh Gurning, saya melihat dengan skor 3-1 dan memasuki menit ke-75, saya melihat sebenarnya kalau menurut saya lebih mengarah kepada apabila kedua striker akan diganti salah satunya, lebih baik memperkuat lini tengah ataupun belakang untuk menghambat gerakan daripada PSS Sleman di sisa menit-menit babak kedua ini. Kembali anak-anak Sleman kuasai bola. Jorge atau Oyedepo tadi. Satu keunggulan atau satu keuntungan tentunya tadi. Wasit melihat mungkin terlalu tinggi. Mengangkat kaki tadi anak-anak Persitara. Sedikit membahayakan saya pikir. Inilah tayangan ulangannya. Ya ngaku memang mengangkat kaki terlalu tinggi Riko. Sehingga Ya. wasit memberikan pelanggaran ini. Ya kita lihat bagaimana ngaku begitu keras ya. Ya. Mungkin lebih baik sedikit tinggi ngangkat kaki Bung daripada tinggi hati Bung. Tendangan bebas, satu peluang tentunya bagi Elang Jawa. Ya di sini ada spesialisasi daripada Tommy ya, bagaimana Haryanto apakah dia bisa untuk mengeksekusi bola dengan baik, karena ini kita posisi yang sangat ideal untuk mencetak gol Riko. Ya. Akan dieksekusi nampaknya oleh Haryanto Tommy Prasetyo. Ataukah Soleimani? Soleimani masih membentur tembok tadi. Satu pelanggaran lagi nampaknya Bung. Baik sekali hadirnya darah segar Tommy seolah menambah tenaga di lini tengah Bung Herdimen di babak kedua tadi. Ya, memang seperti apa yang sudah dikontribusikan oleh Tommy dengan dia diberi kepercayaan oleh Rudy Kelces. Kehadiran Tommy memang memberikan warna lain di lini kedua Sleman. Lebih berdarah dan lebih bisa memunculkan variasi-variasi serangan. Sehingga ini berbeda penampilan mereka dibandingkan dengan babak pertama tadi. Tommy kali ini setelah tadi gagal Soleimani mungkin gantian begitu. Tommy masih membentur tembok. Hampir saja mitra olahraga Hoirul Anam memperkecil ketertinggalan PSS Sleman terhadap Persitara. Lihat Riko bagaimana begitu dahsyatnya Hoirul Anam melakukan syuting dari jarak jauh, sangat keras dan sangat tipis Riko. Kita lihat bagaimana sebenarnya peluang untuk memperkecil ketinggalan sebenarnya bisa terjadi apabila gol tadi tercipta. Ada kesan spekulasi di situ, tetapi kita melihat nilai spekulasi yang dilepaskan oleh Hoirul Anam nyaris tadi merobek sudut siku gawang Ngadiono. Ya. Keras kayak tadi. Digunting tadi Jom Tapko. Lewati 3 hadangan. Jom Tapko. Bationo. Kita lihat. Baik. Masih belum meninggalkan Bung. Meninggalkan lapangan. Galih Sudaryono. Kelces kita lihat. Masih sangat cemas tentunya. Melihat timnya tertinggal. Atau defisit 2 gol. Ya, dan kecewa tentu saja dengan hasil buruk ini. John Tapko langsung ke kotak penalti. Kurniawan yang dituju sana. Baik sekali Gali. Terbang tadi Gali. Anderson da Silva. Hanya meninggalkan Kurniawan di depan. Sekali lagi dalam pertemuan pertama mereka tanggal 4 Maret lalu. Di Kamal Muara. Persitara unggul 2-0. Atas PSS Sleman. Dan kali ini di kandang Sleman. Sementara Persitara unggul 3-1. Tommy tadi coba melebar pada Oyedepo. Langsung kotak penalti. Umpan lambung. Offside terlebih dahulu. Saya pikir ini adalah salah satu dampak positif dari bagaimana manajemen Persitara Jakarta Utara dengan asisten manajer Hari Ruswanto yang selama ini dikenal sangat dekat dan sangat lekat dengan pemain, bisa membangun atmosfer tim yang begitu hangat, begitu kolegial, sehingga kontemplasi mereka selama 1 minggu di kota Yogyakarta paling tidak memberikan satu hasil yang manis saat mereka memainkan partai away di markas PSS Sleman. Ada hasil lebih baik Bung apabila satu tim
melakukan mungkin adaptasi atau penyesuaian lebih awal, Bung ya. Saya pikir seperti itu Riko, dan kita melihat ada suatu bukti yang paling keras di depan mata kita. Iya, satu peluang kali ini tendangan keras. Tendangan keras penyusur tanah tadi dilakukan oleh Soleimani. Masih mampu diterkam oleh Ngadiono. Di babak kedua inilah kita lihat tayang ulang ya, Bu. Dengan kaki bagian luar masih sangat lemah. Dan Ngadiono berada dalam posisi yang tepat untuk mengamankan si kulit bundar. Kembali Yoga, Andre Yoga tadi. Dari sektor kanan. Anak-anak Lang Jawa. Gagal satu peluang. Baik, satu. Spekulasi, Ve. Kalau Anda melihat satu keberuntungan, kah? Iya, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Andre Yoga sangat-sangat baik. Dia melepaskan bola mengarahkan kepada ke titik penalti daripada Persitara. Dan kita bagaimana bola yang deflected mengenai kaki dari pemain bertahan daripada Persitara. Begitu dengan kesempatan sedikit saja, Busori melakukan sedikit sontekan. Namun memang sayang, bola masih di atas Mister Persitara. Sangat-sangat disayangkan. Padahal ini peluang juga untuk mencetak gol. Di babak kedua ini nampaknya di 10 menit lagi berakhir, Bung. Seolah-olah PSS mulai menemukan ritmenya, Bung. Mengurung Laskar Sipitung. Iya, ada kesan memang sedikit terlambat buat skuad Rudi Kalces ini menemukan satu kinerja yang bagus. Dan ironisnya ini baru mereka dapatkan dalam sisa 10 menit sebelum waktu normal berakhir. Dan dalam keadaan mereka tertinggal 1-3. Saya pikir hanya sebuah keajaiban boleh jadi yang hanya bisa membuat Sleman bisa menyeimbangkan keadaan menjadi 3-3 atau bahkan membalikkan keadaan. Satu peluang. Satu serangan dari sektor kiri. Baik sekali. Dedi di sana, hati-hati. Masih Soleimani. Kembali, masih belum hilang bola. Umpan 1-2, Anam, Hoirul Anam. Sayap kanan yang dituju. Tommy di sana. Baik sekali, umpan silakan. Gol! Gol, 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 gol. 3-2. Pertandingan banjir gol dilesakan oleh anak-anak Sleman. Ya, Riko, kita lihat bagaimana sebenarnya kerja daripada Tommy Haryanto sangat-sangat baik. Dia tidak hanya bergerak di tengah dan dia bahkan keluar melakukan crossing sangat baik. Sangat cantik crossing yang dilakukan. Dan kita lihat bagaimana Soleimani mampu melakukan heading benar-benar baik dan berada bola di sudut pertahanan daripada gawang Ngadiono. Gol babak kedua, 2 gol untuk Sleman. Dan ini adalah satu kredit plus yang berikut untuk Tommy Haryanto. Dia menusuk ketika beroperasi di sektor kiri pertahanan Persitara Jakarta Utara dan bolanya sangat manja. Bagaimana Soleimani tadi memberikan satu heading yang sempurna. Dan kita melihat sisa 8 menit ke depan. Apakah akan ada keajaiban berikut untuk anak-anak Sleman? Kita nantikan. Iya. Baik, Bung Ardiven. Kita akan juga tetap melihat. Semoga juga Subandi masih tetap memimpin. Tetap memimpin dengan baik, adil, dan fair tentunya. Baik sekali tendangan bebas tadi. Tapor. Ya, Riko, kita bagaimana sebenarnya adanya indikasi daripada pemain-pemain pertahanan daripada Persitara yang sedikit kendor dalam masalah disiplin. Kita lihat bagaimana 2 gol yang dicuri oleh PSS Sleman di babak kedua ini sangat berbahaya karena kita melihat masih ada 5 menit waktu sisa juga yang sangat berbahaya apabila mereka tidak konsentrasi di pertandingan dan terus mereka fokus untuk melakukan penyerangan. Kita saksikan mitra olahraga tekanan tahan yang dilakukan oleh Lang Jawa PSS Sleman langsung kotak penalti. Berjibaku di sana pemain belakang-belakang. Pemain belakang dari Persitara hanya meninggalkan Kurniawan. Seolah terputus kali ini. Kurniawan sendirian, Bu. Ya, seperti berbalik situasi saat ini di lapangan hijau. Ada semacam spirit yang berikut yang didapatkan oleh anak-anak Sleman. Meskipun Rudi Kalces sudah menarik keluar beberapa pemain inti mereka. Tetapi justru dengan skuad yang baru saja diturunkan. Dan notabene semuanya adalah darah-darah muda, darah-darah segar. Sleman bisa menemukan jati dirinya. Tetapi lagi-lagi saya bertumbuh pada kalimat, apakah akan ada keajaiban berikut buat pelatih, buat tim yang diasuh oleh pelatih Rudi Kalces ini. Satu peluang tadi, kembali dengan semangat
tempur yang masih membara tentunya. Anak-anak Lang Jawa bermain di kandang Stadion Maguwarjo. Mereka justru malah tertinggal. Masih 2-3. Hanya tertinggal 1 gol tentunya. Dibuang saja tadi. Lemparan dalam Soleimani. Yoga. Anam. Tidak cukup pede untuk melakukan shoot. Kaki kiri cukup jauh nampaknya masih. Kerja sama 1-2. 3 pemain mengawal di sana. Hampir seluruhnya pemain. 1 peluang. Mudah saja bagi Ngadiono memperlambat tempo. Ngadiono tadi harus didatangi oleh Andre Yoga. Tertinggal 1 gol. Segalanya masih sangat mungkin terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin, Rico. Tetapi memang diperlukan sebuah usaha yang total di sini. Tendangan langsung dari Ngadiono tadi. Tidak ada rekan di sana. Sholat terputus. Di lini tengah Persitara kali ini. Keluar. Hanya hasilkan lemparan dalam kali ini. Bagi tim tamu Persitara Jakarta Utara. 85 menit sudah babak kedua ini. Masih unggul tim tamu. Bationo tadi harus turun ke bawah. Persitara coba merangkai serangan Marzuki tadi. Baik sekali. John Tapol. Itimi Dixon. Lepas tadi Itimi Dixon. Merangsek dari sektor kanan tadi. Itimi Dixon membentur 2 tembok tadi. Terjadi duel. 50-50. Bukan satu pelanggaran. Serangan balik Anderson. Anderson da Silva. Melakukan overlap, bisa dikatakan demikian. 1 pelanggaran tadi Dedi Mulyadi. Harus menghentikan laju Soleimani tadi. Harus berhati-hati juga. Pasukan Abdurrahman Gungning kalau ingin meraih atau membawa pulang hasil maksimal ini sejauh ini. 1 peluang kali ini. Penguasaan bola yang kurang baik tadi mengenai wasit. Masih melakukan tekanan. Mengurung PSS Sleman terlalu jauh tadi. Benturan kaki tadi nampaknya. Dedi Mulyadi menghadang. Laju anak Sleman. 2 orang. Dedi Mulyadi. Buang saja Dedi Mulyadi ke depan. Serangan balik. Kurniawan. Kurniawan kurus. Dwi Julianto. Kita lihat mudah saja. Sholat terputus, V. Kalau Anda melihat. Ya, begitu jauh yang jarak antara gelandang atau pemain tengah dengan pemain depan daripada Persitara. Karena kita semua pemain bertahan atau gelandang dari Persitara lebih fokus sekarang kepada pertahanan, Rico. Soleimani tadi melebar dari sektor kiri tadi. Bukan satu pelanggaran, hanya menutup badan. Body charge yang dibenarkan. Kembali seolah ada jarak antara Itimi Dixon dengan Kurniawan tadi. Antara lini kedua atau tengah dari Persitara dengan striker Kurniawan. Seolah ada jarak. Hanya hasilkan lemparan dalam. Pergantian pemain nampaknya di kubu Persitara. Iwan S ditarik digantikan oleh Iswadi. Sangat menarik, Riko, kita lihat bagaimana sebenarnya tadi Iwan baru saja masuk ya untuk menggantikan Dedi Sutrisno, untuk menggantikan Yaya Sosomar. Namun kembali dia digantikan oleh Iswadi yang kita ketahui notabene adalah seorang striker dan mempunyai naluri lebih menyerang daripada bertahan. Nampaknya Abdurrahman Gurning juga tidak mau tinggal diam, Bung. Dengan kondisi yang cukup kritis bagi timnya. Kembali Sleman mengurung Tommy. Cukup sabar kali ini. 88 menit sudah waktu babak kedua. Soleimani baik sekali umpan. Chop yang baik. Tommy, kembali Tommy. Gagal Tommy, John Tapo. Salah umpan atau apa tadi terhadap Kurniawan. Hanya meninggalkan Kurniawan yang tentunya cukup berat bagi Kurniawan. 1 menit lagi, waktu normal babak kedua ini. Itimi Dixon, baik saya. Itimi Dixon, 1 tackling tadi nampaknya. Anderson tadi, bukan 1 pelanggaran. Mungkin mendapatkan karma ya, Bu. Langsung tuntas. John Tapo
Cukup baik. Tekanan kali ini. Bangun serangan. Bationo nampaknya. Bationo. Umpan panjang tadi Kurniawan meminta ke dalam. Salah. Komunikasi nampaknya. Sleman lakukan tekanan kali ini. Baik sekali menusuk dari sektor kanan. Berkali-kali. Baik sekali. Soleimane. Panjang umpannya. Soleimane. Bukan satu pelanggaran nampaknya. Bukan satu pelanggaran. Wasit Subandi melihat. John Tapor. Offside. Hanya meninggalkan Kurniawan kurus Dwi Julianto. 3 menit waktu tambahan. Ya, benar-benar sebuah durasi sisa yang menegangkan kita pikir. Ketika anak Persitara Jakarta Utara berusaha untuk mempertahankan keunggulan mereka dan ketika pada saat yang sama pula tuan rumah Sleman berusaha untuk bisa menyamakan kedudukan. Menit-menit sangat genting tentunya. Ya, dan ini juga adalah menit-menit yang rawan gol. Iya. Lempangan dalam kali ini bagian anak PSS Sleman mencoba mengejar ketertinggalan mereka. Hanya tertinggal 1, minimal poin 1. Mereka dapat apabila seri, tapi kalau kalah 0 tentunya. Satu kerugian bagi tuan rumah. Oyedepo, Jorge. Satu peluang melebar ke kiri. Menjauh kembali dari kotak penalti. Rapat sekali. John Tapor, baik sekali. Menggunakan kaki bagian luar nampaknya tadi. Oh. John Tapor, lepas. Sebuah keputusan yang bagus saya satu pikir. baik. Oh, sayang. Berhasil menipu tadi. Ya, sebuah keputusan yang buat saya sangat instinktif. Teknik tinggi, Bu. Melakukan pergerakan atau akselerasi secara solo dan penuh determinasi di situ. Sayang bola lepas dari kontrol John Tapor. Atau sudah habis untuk melakukan sprint kedua kali, Bu. Kali ini anak-anak Persitara coba kuasai bola lebih lama, memperlambat tempo, berikan umpan terobosan. Salah mengerti nampaknya tadi, Bu. Masih ada 1 menit ke depan. Apa yang terjadi? Yoga, Andre Yoga. Coba merangsek dari sektor sebelah kanan tadi. Umpan panjang Yoga. Langsung dalam kotak penalti. Di sana 2 orang pemain Persitara coba bertahan. Dedi Mulyadi menjaga. Pergerakan cukup ketat tadi. Oh! Kita lihat. Oh, God! Penalti. Kita lihat tidak ada protes dari anak-anak Persitara. Menandakan seolah menerima putusan wasit Subandi. Yang menurut Anda bagaimana, Fe? Ya, Riko, bagaimana keputusan yang diambil oleh Subandi belum begitu kita lihat jelas apakah memang pantas diganjar. Ya, di sini kita bagaimana Dedi melakukan tackling. Ya, benar sekali Riko, bagaimana memang Dedi melakukan tackling mengenai kaki daripada pemain Sleman Busari dan ini keputusan menurut saya ini sangat tepat. Saya bilang tadi, apakah akan ada keajaiban berikut? Dan terbukti. Keajaiban itu datang. Saya bilang sisa 1 menit di ujung pertandingan, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah sebuah keputusan penalti dari wasit untuk sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi ketika satu gerakan yang masuk penetratif ke kotak penalti Persitara. Layak, Bung, untuk dia penalti, Bung. Satu tackling yang mungkin terlambat. Kalau dari kacamata pribadi saya, Bu. Ya, Sehingga malah mengait kaki Busari yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi. Ya, sangat disayangkan sebenarnya kalau kita lihat bagaimana keputusan Dedi sebenarnya. Kita lihat Busari tidak begitu berbahaya dan tidak dalam posisi untuk melakukan shooting. Ya, namun kita lihat bagaimana tackling yang dilakukan justru malah menghadiahi penalti untuk pemain daripada Sleman. Sebenarnya hanya dijaga ditempel ketat saja, Bu. Betul. Mungkin tidak akan terjadi seperti ini, Bu. Dari sudut yang cukup sempit tadi Busari justru malah membawa bola menjauhi area atau penjaga gawang ke kiri tadi. Kurniawan coba berargumentasi, berdebat dengan wasit Subandi. dan kita melihat waktu terus bergulir. Sudah jauh Ya. melewati tambahan 3 menit. Perundingan cukup alot tampaknya. Apabila ini draw, maka sia-sia nampaknya tadi sudah leading 3-1
Sudah leading 3-1 Laskar Cibitung. Menyia-nyiakan poin 3 tim tamu. Dan satu hal yang cukup baik tentunya. Dengan semangat tempur yang tinggi, Elang Jawa berhasil mengejar ketertinggalannya. Kita melihat bagaimana pergerakan dari Ferry Setiawan. Dan satu tackling yang saya pikir tidak begitu keras yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Dan Ferry dalam keadaan yang juga tidak begitu membahayakan penjaga gawang Ngadiono terjatuh. Satu peluang terakhir, Bung. Ya, Bisa dikatakan demikian untuk tim Elang Jawa untuk menyamakan skor atas tamunya. dan kalau saja penalti ini berbuah dengan gol, ini adalah sebuah hasil yang benar-benar dramatis saya pikir. Ketika tuan rumah Sleman dalam keadaan tertinggal 3-0, 3-1, 3-2 dan gol ketiga mereka Iya, muncul dalam detik-detik terakhir pertandingan. apakah Ngadiono bisa menjadi pahlawan untuk timnya, Bu? Dan apakah Mamadou Diane juga bisa menjadi pahlawan untuk Sleman? Gol! Eksekusi penalti yang sangat-sangat sempurna membuat bersorak kegirangan Slemania dengan warna kebanggaan mereka hijau. 3-3. Ada komentar, V? Ya, kita lihat bagaimana Riko sangat baik yang dilakukan oleh Mauro, ya, shooting atau placing ke arah sebelah kiri daripada Ngadiono sangat baik dan tidak terjangkau oleh Ngadiono. Ini sangat menarik karena kita tahu bahwa di babak pertama tadi Mamadou memiliki bahkan 2 bahkan 3 peluang tidak mampu mencetak gol, namun pada saat yang tepat dia datang sebagai pahlawan untuk menyamakan kedudukan, Riko. Ini benar-benar gol yang terpahit yang harus dikenang oleh anak-anak Persitara Jakarta Utara. Meskipun reaksi Ngadiono tadi bagus, tetapi paling tidak, lagi-lagi saya harus bicara bahwa ini adalah hasil yang sangat dramatis buat Sleman dan juga buat Persitara Jakarta Utara. 3-3 Mitra Olahraga TV. Pertandingan yang sangat-sangat seru dan menarik. Dan usai sudah, wasit Subandi meniupkan peluit panjangnya. Tanda pertandingan telah usai 2 kali 45 menit. Antara tuan rumah PSS Sleman menghadapi tamunya Laskar Cibitung Persitara dengan hasil imbang 3-3.